Halo semuanya, perkenalkan saya Rahmat Aji Sudrajat dan rekan saya Salwa dan Siva akan mempresentasikan tentang tugas kelompok kami yaitu kelompok 5 mengenai studi kasus keberhasilan TPID dalam mengendalikan inflasi di daerah di Indonesia. Izinkan saya untuk menyampaikan materi yang akan saya presentasikan di kelompok 5 ini yaitu mengenai TPID, Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Sebelumnya, apa sih TPID itu? TPID adalah suatu tim yang dibentuk di tingkat daerah di Indonesia untuk memantau, menganalisis, dan mengendalikan inflasi melalui koordinasi berbagai lembaga dan sektor. Tim ini bertugas untuk memastikan inflasi tetap pada tingkat yang stabil dan terkendali di tiap-tiap daerah. Kemudian, apa sih tujuan TPID itu? Yang pertama adalah menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi agar harga barang dan jasa tetap stabil. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga daya beli masyarakat dengan memastikan harga kebutuhan pokok tidak melonjak tajam. Yang ketiga, koordinasi dan sinergi, mengkoordinasikan berbagai pihak termasuk pemerintah, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam upaya pengendalian inflasi. Kemudian yang akan saya bahas adalah pentingnya pengendalian inflasi. Yang pertama, untuk kesejahteraan ekonomi. Inflasi yang terkendali membantu menjaga daya beli masyarakat dan mencegah kemiskinan. Yang kedua, kepastian ekonomi. Mengurangi ketidakpastian dalam perekonomian, mendukung keputusan investasi dan perencanaan bisnis. Yang ketiga dan yang terakhir, stabilitas sosial. Menjaga stabilitas sosial dengan mencegah lonjakan harga yang dapat memicu ketidakpuasan dan ketegangan sosial. Keberhasilan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TIPD dalam mengendalikan inflasi di daerah seperti Bengkulu dan Jawa Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator utama. Yang pertama yaitu stabilitas harga. TIPD berfokus pada pengendalian harga barang dan jasa. Keberhasilan ini dapat diukur melalui stabilitas harga komoditas utama, seperti pangan dan energi di wilayah tersebut. Untuk yang kedua yaitu koordinasi antar instansi. TIPD biasanya melibatkan berbagai instansi pemerintah. Yang pertama yaitu pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan BPS. Keberhasilan koordinasi antar instansi ini seringkali menjadikan faktor utama dalam mengendalikan inflasi. Untuk yang ketiga yaitu program intervensi pasar. TIPD seringkali melaksanakan program intervensi pasar, seperti operasi pasar atau subsidi, untuk menstabilkan harga. Keberhasilan program ini dapat diukur dari dampaknya terhadap harga dan ketersediaan barang dan jasa tersebut. Untuk yang keempat yaitu pemantauan dan analisis data. TIPD melakukan pemantauan inflasi secara rutin dan menganalisis data inflasi untuk merespon fluktuasi harga dengan cepat. Keberhasilan ini terlihat dari kemampuan mereka dalam mengambil langkah-langkah preventif dan korektif. Yang kelima yaitu komunikasi dan edukasi. TIPD juga melakukan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengendalian inflasi dan cara-cara menghadapinya. Keberhasilan dalam hal ini bisa diukur dari tingkat pemahaman masyarakat tentang inflasi dan pentingnya langkah-langkah pengendalian yang diambil. Secara keseluruhan, keberhasilan TIPD di Bengkulu dan Jawa Tengah dapat dilihat dari penurunan atau stabilitas tingkat inflasi di daerah tersebut, serta dari efektivitas berbagai kebijakan yang diterapkan untuk menjaga stabilitas ekonomi lokal. Untuk menilai keberhasilan TIPD dalam mengendalikan inflasi di daerah Provinsi Bengkulu dan Jawa Tengah, kita harus melihat terlebih dahulu data makroekonomi terkait inflasi dan indikator lainnya. Ada beberapa langkah-langkah umum yang bisa dilakukan. Yang pertama, inflasi di tahun 2023. Dari data inflasi ini yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa tingkat inflasi tahunan untuk daerah Bengkulu dan Jawa Tengah. Jika TIPD akan berhasil, maka inflasi di kedua daerah seharusnya akan tetap terkendali atau bisa jadi menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang kedua ada harga pangan dan energi. Untuk memeriksa data harga komoditas pangan dan energi utama. Keberhasilan dari TIPD seringkali terukur dari stabilitas harga barang-barang penting ini. Laporan harga bulanan atau triwulan dari BPS sangat bisa memberikan wawasan. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi.
Data produk domestik bruto atau PDB atau pertumbuhan ekonomi regional bisa memberikan gambaran tentang kesehatan ekonomi keseluruhan. TIPD yang efektif biasanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang stabil. Selanjutnya yang keempat, ada program dan kebijakan. Evaluasi dari efektivitas program intervensi pasar yang diterapkan oleh TIPD seperti operasi pasar atau subsidi serta dampaknya terhadap harga. Dan yang kelima, ada indikator sosial ekonomi lainnya terkait dengan data tentang tingkat pengangguran, pendapatan per kapita, dan daya beli masyarakat bisa memberikan gambaran tambahan tentang keberhasilan pengendalian inflasi. Untuk melihat data terkini dan spesifik terkait dengan data tersebut bisa merujuk pada laporan tahunan BPS, laporan TIPD, dan publikasi ekonomi dari pemerintah daerah masing-masing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.